Oke, halo, gue Dika Widayat. Assalamualaikum. Balik lagi di channel gue di konten Baku Baca Buku. Dimana di konten ini gue akan bacain satu bab atau mungkin hanya satu subbab atau mungkin hanya beberapa halaman dari sebuah buku yang gue pengen share ke lu, yang gue pengen hal yang gue baca ini juga lu baca, hal yang gue tahu ini juga lu tahu. Semoga bisa jadi manfaat juga buat lu semuanya. Dan kali ini gua lagi pengen bacain satu buku yang terkenal sebetulnya bukunya dan lu pasti tahu, dan banyak orang tahu juga. Ini buku tentang The Seven Habits of Highly Effective People, atau dalam terjemahan Indonesianya adalah tujuh kebiasaan manusia yang sangat efektif. Dimana di buku ini akan diceritain tentang habits apa yang 7 habits yang harus lu bangun di dalam hidup sehingga nanti hidup lu tuh jadi efektif. Kebiasaan-kebiasaan hidup lu di dalam diri lu, yang apa yang lu lakuin itu jadi efektif buat kehidupan gitu. Dan yang paling gue suka dari buku ini adalah bagian yang akan gue bacain ke lu semuanya, dan semoga juga lu suka dengan bagian dari buku ini. Jadi ini adalah di dalam buku ini disebut sebagai kebiasaan kedua dengan judul mulai dengan akhir dalam pikiran. Jadi kebiasaan 2, mulai dengan akhir dalam pikiran. Kalau di beberapa seminar atau beberapa kelas-kelas online gitu bakal disebutnya sebagai mulailah dari akhir. Gue juga pernah nyampein materi mulailah dari akhir. Temen itu pertama kali kalimat itu gue dengar adalah dari teman gue, ngomong bahwa kita itu harus mulainya dari akhir, jangan mulai dari awal. Karena apa? Karena kalau kita mulai dari awal kita bingung, kalau kita mulai dari akhir kita akan nemu peta jalannya. Nah, gue coba bacain satu atau dua subbab deh kayaknya dari buku ini. Nggak tahu nanti kepanjangan apa enggak, nanti gue potong. Gue bacain ya, langsung ke subbab pertama. Apa artinya mulai dengan akhir dalam pikiran? Jika Anda berpartisipasi secara serius di dalam pengalaman visualisasi ini, Anda untuk sesaat sudah menyentuh sebagian dari nilai-nilai fundamental Anda yang dalam. Anda menegakkan kontak singkat dengan sistem panduan dari dalam pada inti dari lingkaran pengaruh Anda. Pikirkanlah kata-kata Joseph Edison ini. Ketika saya melihat makam orang-orang besar, semua emosi, rasa iri mati di dalam diri saya. Ketika saya membaca tulisan-tulisan di atas batu nisan orang-orang cantik, semua keinginan yang berlebihan dan tak terkendali menjadi sirna. Ketika saya melihat kesedihan para orang tua di atas batu nisan, hati saya luluh dengan rasa iba. Ketika saya melihat kuburan para orang tua itu sendiri, saya memikirkan kesia-siaan dari kedukaan bagi mereka yang kita harus ikuti dengan cepat. Ketika saya melihat para raja berbaring di dekat orang-orang yang menumbangkan mereka, ketika saya memikirkan orang-orang yang cerdas yang dulu saling bersaing kini berbaring berdampingan, atau orang-orang suci yang membagi dunia dengan pertentangan dan perselisihan mereka, saya merenung dengan berduka dan heran melihat kompetisi kecil, penggolongan dan perdebatan umat manusia. Ketika saya membaca beberapa tanggal pada batu nisan, ada beberapa yang meninggal kemarin, dan beberapa yang meninggal 600 tahun yang lalu. Saya memikirkan hari yang agung itu ketika kita semua menjadi orang sezaman dan tampil bersama. Walaupun kebiasaan 2 berlaku pada banyak keadaan dan tingkat kehidupan yang berbeda, sebagian besar aplikasi dasar dari mulai dengan akhir pada pikiran adalah untuk memulai hari ini dengan citra, gambaran, atau paradigma dari akhir kehidupan Anda sebagai kerangka acuan atau kriteria yang menjadi dasar untuk memeriksa semua yang lain. Tiap bagian dari kehidupan Anda, perilaku hari ini, perilaku esok, perilaku minggu depan, perilaku bulan depan, dapat diperiksa di dalam konteks keseluruhan dari apa yang benar-benar penting bagi kebanyakan Anda. Dengan mengusahakan akhir tetap jelas di dalam pikiran Anda dapat memastikan bahwa apapun yang Anda kerjakan pada hari
tertentu tidak melanggar kriteria yang sudah Anda definisikan sebagai yang paling penting, dan bahwa tiap hari dari kehidupan Anda menunjang dengan cara yang bermakna visi yang Anda miliki tentang kehidupan Anda secara keseluruhan. Memulai dengan akhir dalam pikiran berarti memulai dengan pengertian yang jelas mengenai tempat tujuan Anda. Ini berarti mengetahui kemana Anda akan pergi sehingga Anda lebih baik mengerti di mana Anda berada sekarang, dan dengan begitu Anda tahu langkah-langkah yang Anda ambil selalu berada pada arah yang benar. Mudah sekali untuk terperangkap di dalam suatu perangkap aktivitas di mana kesibukan kehidupan untuk bekerja lebih keras dan lebih keras, menaiki anak tangga keberhasilan hanya untuk mendapatkan bahwa tangga tersebut bersandar pada dinding. Yang salah adalah mungkin untuk menjadi sangat sibuk tanpa menjadi sangat efektif. Ternyata efektif dengan kesibukan itu tidak berbanding lurus. Makanya yang gue rasain emang kadang-kadang kita sibuk tapi ternyata nggak produktif, nggak efektif hidup kita. Jangan sampai kayak begitu gitu maksudnya di buku ini. Orang sering mendapatkan diri mereka mencapai kemenangan yang hampa, keberhasilan yang diperoleh dengan mengorbankan hal-hal yang tiba-tiba mereka sadari jauh lebih berharga dari mereka. Orang-orang dari berbagai bidang kehidupan, dokter, akademisi, aktor, politikus, profesional bisnis, atlet, dan tukang leading, sering berjuang untuk mencapai penghasilan yang lebih tinggi, pengakuan yang lebih besar, atau tingkat kecakapan profesional tertentu, hanya untuk mendapatkan bahwa dorongan mereka untuk mencapai cita-cita mereka membutakan mereka terhadap hal-hal yang sebenarnya paling penting dan sekarang sudah hilang. Betapa berbedanya kehidupan kita jika kita benar-benar mengetahui apa yang penting secara mendalam bagi kita, dan dengan gambaran tersebut di dalam benak kita mengelola diri kita sendiri tiap hari untuk menjadi dan untuk mengerjakan apa yang benar-benar paling penting. Jika tangga tersebut tidak bersandar pada dinding yang benar, setiap langkah yang kita ambil cuma membawa kita ke tempat yang salah dengan lebih cepat. Kita mungkin saja sangat sibuk, kita mungkin saja sangat efisien, tetapi kita juga akan benar-benar efektif hanya jika kita memulai dengan akhir di dalam pikiran. Jika Anda memikirkan dengan cermat apa yang Anda ingin agar dikatakan tentang diri Anda di dalam pengalaman pemakaman, Anda akan menemukan definisi Anda tentang keberhasilan. Ini mungkin sangat berbeda dengan definisi yang Anda kira Anda miliki di dalam pikiran Anda. Barangkali kemasyhuran, prestasi, uang, atau beberapa hal lain yang kita perjuangkan bahkan bukan merupakan bagian dari dinding yang benar. Ketika Anda memulai dengan akhir dalam pikiran, Anda memperoleh perspektif yang berbeda. Seseorang bertanya kepada seseorang yang lain, pada pemakaman teman mereka bersama, berapa banyak yang ia tinggalkan? Temannya menjawab, ia meninggalkan semuanya. Subbab ini atau di bab ini ya, yang menarik adalah kita tidak memulai sesuatu itu dari awal, tapi kita diminta untuk memulai itu sesuatu dari akhir. Karena kebanyakan dari kita merasa bahwa apa yang kita lakukan yang penting ngalir aja, going the flow gitu ya. Jadi ya ikutin alurnya aja lah, Tuhan minta mau apa ya kita ikutin aja. It's okay, tapi kan di sisi lain Tuhan sebetulnya juga minta sama kita bahwa kita harus berusaha gitu. Jadi Tuhan itu, Allah itu sangat luar biasa sebenarnya. Jadi buat gua sendiri ya, Allah itu luar biasa uniknya gitu. Karena di satu sisi Allah bicara tentang takdir yang kita nggak bisa mengelak dengan takdir itu, tapi di sisi lain Allah minta kita tetap berusaha supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Kita nggak pernah bisa, Allah bilang nih, rizkimu itu udah ditentukan dari kamu belum lahir gitu. Jadi lu tuh rizki lu itu udah ditentuin dari Allah dari lahir. Lu mau korupsi, lu mau nggak korupsi, itu rezeki lu. Kalau rezeki lu 10 triliun ya lu dapat 10 triliun selama hidup gitu. Tapi di sisi lain Allah minta kita buat berusaha gitu. Artinya ada usaha yang harus kita lakukan. Nah, dari segala usaha yang kita lakuin, kadang-kadang kita keliru dalam melaksanakan sesuatu usaha. Kita banyak
berpikiran bahwa sibuk itu keren gitu. Karena makanya banyak yang kemudian posting foto lagi di sini, nanti beberapa menit lagi di sini gitu kan. Terus besok udah di kota yang lain dan lain sebagainya gitu. Kalau sekarang mungkin jarang ya yang lagi begitu karena akan lagi pandemi. Tapi dulu mungkin banyak orang yang menganggap bahwa hari ini kegiatan ini, besok udah kegiatan ini, padet banget jadwalnya, sibuk gitu. Dia rasa itu adalah sesuatu yang produktif. Ternyata sibuk dan tidak sibuk itu bukan sesuatu bukan suatu ukuran gitu ya untuk lu produktif atau lu efektif atau tidak di dalam hidup. Nah ternyata salah satu yang gue pelajarin adalah kita harus memulai sesuatu itu dari akhir. Ibarat gue tuh ngibaratin seringnya gini, kalau lu lagi mau jalan ke suatu tempat, lu mau melakukan sesuatu, yang lu tentuin pertama apa sih? Kalau lu mau berpergian misalkan, yang lu tentuin pertama apa? Yang lu tentuin pertama pasti bukan bawa barang apa kan, tapi yang lu tentuin pertama adalah mau kemana dulu gitu loh. Nah, ketika lu mau kemana dulu itu akhir atau awal? Itu kan akhir gitu loh. Itu akhir justru. Awalnya adalah tempat lu sekarang berjalan. Yang lu tentuin pertama justru akhirnya kemana duluan lu akan menuju gitu kan. Nah sama dalam hidup ini juga supaya hidup kita efisien dan efektif. Kalau di dalam buku ini diajarin bahwa mulai dengan akhir dalam pikiran. Ya kita mulai dari akhir kita mau ending mati kita. Kalau tadi kan dalam pemakaman gitu ya, ending lu mati itu lu mau dikenang sebagai apa? Lu mau dikenang sebagai orang yang biasa-biasa aja, lu mau dikenang sebagai orang yang inspiratif, lu mau dikenang sebagai orang yang seperti apa gitu. Nah sehingga di dalam hidup lu bisa melihat peta jalannya untuk menuju ke sana. Ibarat kalau kita pakai Google Maps, lu udah nentuin location lu di mana, terus tujuan lu kemana gitu kan. Nah terus kan muncul tuh alur perjalanannya gitu. Nah jadi lu bisa lihat alur perjalanan itu kayak kemana. Jadi sehingga apa yang kita lakuin itu ngefek terhadap apa yang kita tuju. Kalau di bahasa buku ini, jangan sampai apa yang kita lakuin itu kita naikin setiap anak tangga yang kita naikin itu justru tangganya bersandar pada dinding yang salah, sehingga kita nyampe ke tempat yang salah. Nah harapannya kalau kita tahu tujuan kita udah nentuin tujuan kita duluan, sehingga apa yang kita lakuin dalam hidup, anak tangga yang kita naiki satu persatu itu bersandar pada dinding yang benar, sehingga kita nyampe ke tempat yang benar yang kita inginkan gitu. Nah kalau misalkan lu pengen jadi penulis, ya setiap hari lu nulis dan lakukan kegiatan apapun kegiatan itu yang berhubungan atau menunjang kemampuan lu dalam menulis dan lain sebagainya. Itu sih yang bisa gue dapatin dari buku ini, salah satunya di subbab yang ini. Mulailah dari akhir, mulailah setiap kegiatan apa yang lu lakuin, mulailah dengan berpikir apa yang gue dapat dari kegiatan ini, sesuai nggak dengan tujuan gue dalam hidup, sesuai nggak tujuan gue sesuai nggak dengan tujuan yang gue, gimana ngomongnya ya, setiap kegiatan yang akan lu lakuin, lu selalu berpikir apakah tujuan ini menunjang tujuan hidup lu, apa yang ingin lu tuju, menunjang nggak? Kalau menunjang, oke, ayo lakuin. Kalau nggak harus lu lakuin deh, gitu. Sehingga hidup lu efektif, apa yang lu lakuin itu jelas, gitu ya, tidak mubazir. Nah, itulah yang kemudian gua rasa memiliki tujuan hidup, memiliki tujuan akhir dalam setiap hal dalam kegiatan, dalam hidup, dalam aktivitas itu sangat penting. Sehingga lu tidak cuma sibuk, tapi lu produktif, hidup lu bisa efektif, sehingga di akhir hidup lu nanti lu bisa mendapatkan apa yang lu inginkan. Ya di luar takdir ya, karena kita nggak bicara takdir, karena urusan kita adalah urusan bagaimana kita mau berusaha mencapai sesuatu. Itu sih yang mau gue sampaikan di video kali ini. Semoga lu dapat insight-nya, semoga lu dapat manfaatnya lah ya. Dan ya nggak tahu gue ngomong ada manfaatnya apa enggak, tapi seenggaknya gue berharap lo bisa dapat manfaat dari apa yang gue omongin. Dan menentukan tujuan hidup itu sangat penting, karena jangan sampai kita sibuk, kita ngelakuin sesuatu tapi nggak ada manfaatnya dalam hidup kita. Gitu ya. Di konten kali ini
konten baku baca buku. Kalau lu punya saran buku atau bagian dari halaman buku yang bagus banget untuk di-share ke banyak orang dan lu pengen gue bacain, silahkan taruh di kolom komentar judul bukunya apa, yang paling bagus menurut lu di halaman berapa. Nanti kalau ada kesempatan akan gue coba bacain. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Sampai ketemu lagi di konten baku berikutnya, baca buku. Gue Dika Widayat. Assalamualaikum.